konsultan satu di PT Sukovindo. Pada hari ini saya mewakili atasan saya yaitu Bapak Didi Purwanto yang kebetulan berhalangan hadir karena ada meeting koordinasi dengan pimpinan mendadak seperti itu. Pada hari ini saya akan coba membawakan materi atau memaparkan materi yaitu strategi memperbesar omset bisnis melalui sertifikasi TKDN, di mana tadi telah dipaparkan oleh Bapak eh, narasumber yang sebelumnya, di mana begitu besar peluang kita untuk mengikuti atau mengikuti lelang pengadaan pemerintah. Begitu besar porsinya, begitu banyak pesertanya yang otomatis akan memperketat persaingan untuk melakukan pengadaan mensuplai pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan strategi apa yang bisa untuk kita lakukan agar produk-produk kita bisa dibeli oleh pemerintah, salah satunya melalui TKDN. Di mana sekarang seluruh tender itu akan mempersyaratkan TKDN. Di mana kementerian, lembaga, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta yang mengelola alam alam Indonesia itu diwajibkan melaporkan berapa capaian TKDN per tahunnya, di mana itu akan menjadi penilaian KPI bagi pimpinan kementerian lembaga tersebut. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya sertifikasi TKDN untuk produk-produk dalam negeri. Mungkin selanjutnya bisa next. Nah, kemudian ini ada pendahuluan di mana ini ada arahan presiden terkait produk dalam negeri. Di mana tadi sudah disampaikan di narasumber sebelumnya, ditekankan sekali bahwasannya Indonesia ini harus mandiri, harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Di mana presiden menekankan pada 2023 sangat banyak sekali menekankan bahwasannya kita harus menggunakan atau belanja produk dalam negeri, terutama yang menggunakan APBN dan juga APBD. Nah, di sini Indonesia telah mengembangkan juga program yaitu bernama Bangga Buatan Indonesia. Yang sebelumnya mungkin cintailah produk Indonesia, sekarang dirubah tagline-nya menjadi Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini presiden saja sudah mengarahkan bahwasannya kita harus selalu mengutamakan belanja pemerintah, di mana tools-toolsnya atau instrumen hukumnya sudah ditekankan oleh presiden melalui peraturan pemerintah, melalui undang-undang, peraturan pemerintah. Kemudian presiden juga mengeluarkan perpres, mengeluarkan juga inpres untuk mendorong belanja produk dalam negeri yang menggunakan APBN APBD. Selanjutnya, next. Next. Maaf. Nah, ini ada potensi belanja produk dalam negeri dengan APBN 2024, di mana di situ kita dapat melihat belanja negara atau APBN itu sebesar 3.304,1 triliun totalnya. Jadi sangat besar sekali anggaran pemerintah pada tahun ini, di mana untuk mendukung transformasi ekonomi, agenda pembangunan dan melindungi masyarakat dari goncangan. Jadi postur APBN 2024 harus tetap sehat. Di mana seperti yang disampaikan, 40%-nya tetap harus diserap oleh UMKK dan setiap tahunnya pimpinan dari kementerian, lembaga, kemudian BUMN, BUMD harus menyerahkan proyeksi belanja ke depannya mendapatkan TKDN berapa. Jadi komitmen setiap kementerian, lembaga, BUMN, dan juga BUMD itu dimintakan setiap tahun dan akan dibandingkan, dikomparasi dengan realisasinya nanti seperti apa. Nah, jadi dengan besarnya belanja negara ini, alangkah besarnya juga peluang kita atau peluang perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk dalam negeri untuk mendapatkan porsinya. Jadi 3.304,1 triliun itu diharapkan itu untuk produk-produk dalam negeri. Next.
Selanjutnya, kemudian kita membahas terkait instrumen dan kebijakan dan regulasi. Selanjutnya, nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana pemerintah sangat sekali mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri, terutama produk-produk dalam negeri yang sudah memiliki TKDN untuk didaftarkan kepada e-katalog atau LKPP. Di mana di sini ada regulasi dari UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri dan juga ada Perpres nomor 16 tahun 2018 di mana dirubah menjadi Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Di mana pada peraturan pemerintah nomor 29 itu dijelaskan pada pasal 61 yaitu bunyinya di situ adalah kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Jadi di situ sudah di state bahwasannya ketika sudah ada komoditas produk yang telah mencapai 40% TKDN dan BMP-nya, maka komoditas produk tersebut wajib untuk dibeli. Dengan peserta tendernya adalah yang memiliki nilai TKDN minimal 25%. Jadi dengan adanya TKDN 40%, maka produk komoditasnya wajib menggunakan produk dalam negeri yang bisa ngikut tender hanya yang TKDN di atas 25%. Nah, inilah porsinya TKDN Bapak dan Ibu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi TKDN ini sangat instrumen yang penting untuk Bapak Ibu gunakan dalam mengadakan atau dalam mengikuti tender pemerintah. Nah, di mana pada pasal 86 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 di sini juga mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasanya untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kemudian badan usaha swasta yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Jadi sangat jelas dari instrumennya juga sudah sangat mendukung untuk produk dalam negeri bisa menjadi raja di negeri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, next. Nah ini ada kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang saya coba telaah dari PP 29 tahun 2018. Yang pertama adalah produk dalam negeri ini akan menjadi wajib ketika TKDN lebih besar atau sama dengan 40%. Di mana nilai TKDN atau TKDN plus BMP itu minimal 40%, maka produk dalam negeri tersebut wajib untuk dibeli. Jadi misal kita akan mengadakan produk laptop. Nah, pemerintah atau PPK, PBJ itu harus melihat apakah produk tersebut, laptop tersebut sudah ada nilai 40% atau belum produk dalam negeri. Ketika sudah ada, maka wajib menggunakan produk dalam negeri. Di mana yang bisa mengikuti tender hanya TKDN yang lebih besar atau sama dengan dari 25%. Nah, TKDN yang di bawah 25% gimana? Dilarang untuk mengikuti tender tersebut. Walaupun dia produksi dalam negeri atau produk dalam negeri. Apalagi produk yang impor sangat dilarang dalam mengikuti tender tersebut. Nah, apabila produk dalam negeri pada komoditas laptop misal belum mencapai 40%, maka produk dalam negeri tersebut belum menjadi wajib. Jadi semua bisa mengikuti, akan tetapi TKDN yang di atas 25% akan mendapatkan preferensi harga seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Kemudian TKDN kurang dari 25% pun dapat mengikuti tender tetapi tidak dapat preferensi harga. Dan produk impor pun boleh mengikuti tender. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Pentingnya TKDN dalam uh, apa ya? Sebagai instrumen untuk menaikkan omset Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 3.400 sekian triliun APBN pemerintah, ketika TKDN Bapak dan Ibu sudah 40%, maka wajib Bapak dan Ibu untuk digunakan atau untuk dibeli oleh pemerintah.
Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini pun untuk jasa maupun gabungan barang dan jasa itu pun sama. Jadi untuk proyek jasa itu target nilai TKDN itu harus ditentukan PPK dalam dokumen tender. Jadi eh, ketika pengadaan jasa, maka panitia lelang atau PPK harus menstate nilai minimum yang harus dicapai. Thresholdnya berapa? PKDN. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu harus memenuhi threshold yang telah ditentukan oleh PPK. Pun sama dengan gabungan barang dan jasa, di mana gabungan barang dan jasa ini ada TKDN untuk barangnya dan ada untuk jasanya sendiri. Jadi ini pun PPK harus memberikan nilai minimum TKDN yang harus dicapai berapa. Selanjutnya, nah kemudian saya akan membahas terkait manfaat sertifikat TKDN. Di mana tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu manfaat sertifikat TKDN itu sebagai salah satu persyaratan mengikuti tender. Jadi tender semua sekarang wajib TKDN. Ketika sudah wajib TKDN dan PPK sudah mengajukan target capaiannya di tahun 2024, maka PPK akan mengusahakan produk-produk dalam negeri yang akan digunakan. Kemudian nomor dua adalah mendapatkan preferensi harga, di mana preferensi harga itu sendiri adalah normalisasi dari harga penawaran Bapak dan Ibu. Benefitnya terkait eh, harga yang disaingkan dengan peserta tender lainnya, di mana itulah manfaat besarnya TKDN. Semakin besar, maka akan semakin besar preferensi harga atau normalisasi harga penawaran yang Bapak Ibu berikan untuk penunjuk pemenang. Kemudian yang nomor tiga adalah marketing tools perusahaan dalam PBJ pemerintah. Dan yang keempat adalah salah satu syarat pendaftaran e-katalog LKPP. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin produknya dibeli di seluruh Indonesia melalui e-katalog LKPP, pengadaan di LKPP, maka Bapak dan Ibu harus mendaftarkan produk Bapak dan Ibu di e-katalog LKPP. Syaratnya mendaftar di e-katalog LKPP adalah TKDN, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kemudian ini seperti yang sebelumnya disampaikan, TKDN dalam katalog LKPP yang pertama integrasi data TKDN ke dalam katalog elektronik LKPP secara real time. Jadi di sini ada muncul Bapak dan Ibu bisa klik nilai TKDN-nya maka akan terintegrasi ke websitenya Kementerian Perindustrian, di mana di situ adalah sebagai cara Bapak dan Ibu mengecek kebenaran dari TKDN yang disampaikan pada produk yang tertera di LKPP. Kemudian calon penyedia harus mendaftarkan dan mengusulkan produk, kemudian produk tayang di e-katalog etalase TKDN. Selanjutnya, nah kemudian ini adalah prioritas penggunaan PDN pada e-purchasing. Yang pertama, apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN plus BMP minimal 40%, maka PP pilih PDN dengan nilai TKDN lebih besar dari 25%. Kemudian pilih PDN dengan nilai kurang 25%. Ketika tidak dapat dipenuhi yang sebelah kiri, itu PPK wajib memprioritaskan PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Ketika kurang dari 25% tidak ada produknya, maka pilih produk dalam negeri yang belum memiliki sertifikat TKDN. Ketika tidak ada lagi, maka boleh pilih impor. Jadi begitu banyak prosedur yang harus dilewati atau begitu banyak privilege yang Bapak dan Ibu dapatkan ketika sudah memiliki nilai TKDN. Misal TKDN Bapak dan Ibu tidak tidak mencapai 25%, maka Bapak dan Ibu tetap akan dibeli ketika tidak ada komoditas produk yang sama dengan Bapak Ibu jual itu tidak mencapai TKDN-nya 40%.
Selanjutnya, next. Nah, kemudian kita akan dari tadi kan kita membahas apa sih manfaat TKDN, apa sih TKDN itu gunanya untuk apa dalam PBJ. Maka kali ini saya akan membahas apa itu TKDN, gimana cara mendapatkan TKDN. Nah, TKDN sendiri itu diatur dalam 8 peraturan Menteri Perindustrian. Jadi TKDN itu untuk barang terbitnya adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, Bapak dan Ibu. Jadi kami Sukovindo itu hanya perpanjangan tangan dari Kementerian Perindustrian. Kami tugasnya hanya menghitung sebagai lembaga verifikator independen, di mana yang nanti mengesahkan adalah Kementerian Perindustrian. Nah, dalam perhitungan TKDN itu dibagi menjadi ada 8 peraturan atau ada 8 tata cara perhitungan TKDN. Untuk yang pertama itu peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2011 itu terkait tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri untuk seluruh barang, kecuali yang diatur dalam Permen Perin yang akan saya sebutkan selanjutnya. Kemudian ada Permen Perin nomor Permen Perin nomor 4 tahun 2017 itu tentang tata cara perhitungan TKDN untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada Permen Perin nomor 29 tahun 2017 itu untuk tata cara perhitungan TKDN untuk komputer genggam, handphone, dan juga tablet. Kemudian ada Permen Perin 16 tahun 2020 untuk tata cara perhitungan untuk obat atau produk farmasi. Kemudian Permen Perin nomor 22 tahun 2020 itu untuk produk elektronika dan telematika. Kemudian Permen Perin nomor 28 tahun 2023 yang baru saja terbit di akhir tahun kemarin itu tentang tata cara perhitungan TKDN untuk produk elektronik vehicle. Kemudian Permen Perin nomor 31 tahun 2022 itu mengatur tentang alat kesehatan dan alat alat kesehatan diagnostik in vitro. Kemudian yang terakhir itu ada Permen Perin nomor 46 tahun 2022 di mana ini mengatur tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN untuk industri kecil, Bapak dan Ibu. Jadi pemerintah sudah menyiapkan toolsnya. TKDN itu ada untuk UMKK, kemudian industri kecil yang modal dasarnya di bawah dari 5 miliar, itu disediakan tools di Permenperi nomor 46 tahun 2022, sertifikasi TKDN gratis melalui si Inas. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendaftar TKDN untuk industri kecil melalui si Inas. Itu gratis dan tata caranya mudah dan waktunya hanya 5 hari kerja. Ketika semua persyaratan sudah dipenuhi, Bapak Ibu upload di si Inas, maka 5 hari kerja akan muncul. Jika persyaratan sudah benar, maka langsung muncul nilai TKDN-nya di mana maksimal dari TKDN industri kecil yang gratis itu hanya 40%. Selanjutnya, next. Nah, kemudian ini adalah syarat pengajuan TKDN barang untuk sertifikasi. Yang pertama NPWP dan izin usaha industri atau NIB berbasis resiko. Yang nomor dua harus berlokasi dan berproduksi di Indonesia. Jadi yang memiliki TKDN itu hanya perusahaan yang berproduksi di Indonesia. Kemudian yang nomor tiga, persyaratannya harus membuat self-assessment. Yang keempat harus mengajukan permohonan melalui si Inas atau Sistem Informasi Industri Nasional yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, next. Nah, kemudian ini adalah konsep perhitungan TKDN barang yang kita nilai itu tiga besarnya. Yang pertama bahan baku, tenaga kerja, dan juga factory overhead atau permesinan atau biaya tidak langsung pabrik. Jadi bahan baku itu kita nilai berdasarkan asal barang. Jadi COO atau country of origin atau simpelnya made in mana. Ketika made in Indonesia, maka akan kita hitung TKDN-nya lagi. Apabila impor, walaupun dibeli di Indonesia, ketika buatan Cina misal, itu TKDN-nya 0 untuk bahan baku.
Kemudian tenaga kerja kita penilaiannya melalui kewarganegaraan saja, WNI atau WNA. Kemudian ketika factory overhead, kita melihat besaran atau persentase saham dalam negerinya berapa. Kita nilai berdasarkan kepemilikan. Next. Akan saya jelaskan secara singkat untuk TKDN. Nanti silahkan ditanyakan untuk lebih detail. Kemudian ini yang kita nilai hanya biaya produksinya saja. Jadi biaya produksi itu hanya pembelian bahan baku, kemudian proses produksinya, kemudian sampai produk jadi. Di luar dari delivery, keuntungan, pajak keluaran, biaya pemasaran, dan lain-lain. Next. Nah, ini ada 9 form atau 9 yang kita hitung dalam TKDN barang. Yang pertama ada bahan baku langsung, kemudian ada jasa terkait bahan baku, tenaga kerja, jasa terkait tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, mesin dan alat kerja, kemudian jasa terkait biaya tidak langsung pabrik, sehingga 9 penilaian rekapitulasi penilaian TKDN. Next, karena waktunya sudah mepet, jadi akan saya percepat. Selanjutnya, nah, ini ada checklist dokumen yang kami butuhkan. Next, selanjutnya. Nah, ini alur proses verifikasi di kami. Yang pertama harus mengajukan produk ke dalam SINAS. Kemudian dari SINAS akan terintegrasi ke sistem kami, yaitu tkdn sukovindo.id. Kemudian harus membuat self assessment, baru melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan, kita melihat, kita verifikasi data yang Bapak Ibu berikan dengan kondisi yang ada di lapangan, apakah sesuai atau tidak. Kemudian harus input data, kita melakukan perhitungan, kemudian penelusuran ke vendor Bapak dan Ibu, kemudian finalisasi nilai TKDN, kemudian proses QC oleh kantor pusat kami, kemudian kami harus menginput di isi TKDN, kemudian harus pelaporan dan QC, kemudian ini ada kami harus presentasi ke Kementerian Perindustrian terkait tata cara atau perhitungan yang kami lakukan sudah benar atau belum. Ketika sudah sesuai, maka sertifikat TKDN akan terbit secara elektronik pada akun si Inas Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, next. Next. Nah, ini pendaftaran melalui SINAS sama. Ini silakan dipelajari. Next. Dan ini ada tata cara pengajuan SINAS. Bapak dan Ibu sudah kami buatkan bagaimana cara mendaftar melalui SINAS. Selanjutnya silakan dipelajari. Next. Next. Ini langkah-langkahnya sudah kita jabarkan secara rigid. Next. 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 Nah, ini profil dari PT kami, PT Sukovindo. Next. Kemudian inilah peran kami dalam program P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kami melayani sertifikasi TKDN barang dan verifikasi TKDN jasa. Kemudian pre-assessment TKDN, pelatihan tata cara perhitungan TKDN, konsultasi pedoman SOP pengadaan barang jasa, konsultasi perencanaan pengadaan, dan penyusunan roadmap TKDN. Next. Berikut mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ucapan maupun tutur kata. Eh, Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.